Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan materi tentang kewirausahaan, yaitu mengenal wirausahawan. Anda memiliki ciri dan cara sebagai berikut, ya. Diperhatikan, simak dengan baik-baik. Yang pertama adalah percaya diri dan mandiri yang tinggi untuk mencari penghasilan dan keuntungan melalui usaha yang dilaksanakannya. Yang kedua, mau dan mampu mencari dan menangkap peluang yang menguntungkan dan memanfaatkan peluang tersebut. Tiga, mau dan mampu bekerja keras dan tekun untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih tepat dan efisien. 4. Mau dan mampu berkomunikasi, tawar-menawar, dan musyawarah dengan berbagai pihak, terutama kepada pembeli. Yang kelima, menghadapi hidup dan menangani usaha dengan terencana, jujur, hemat, dan disiplin. Yang keenam, mencintai kegiatan usahanya dan perusahaannya secara lugas dan tangguh, tetapi cukup luas dalam melindunginya. 7. Mau dan mampu meningkatkan kapasitas diri sendiri dan kapasitas perusahaan dengan memanfaatkan dan memotivasi orang lain, atau juga disebut menjadi seorang leadership atau managerialship, serta melakukan peluasan dan pengembangan usaha dengan risiko yang moderat. Itulah adalah 7 ciri dan cara wirausahawan. Selanjutnya adalah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang wirausaha, yaitu adalah setiap orang harus belajar banyak tentang dirinya sendiri jika bermaksud untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang paling diinginkan dalam hidup ini. Saya tekankan lagi dan saya ulang lagi, jika seseorang ingin memiliki berusaha, yaitu adalah harus banyak belajar tentang dirinya sendiri. Jika bermaksud untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang paling diinginkan dalam hidup ini. Kekuatan kalian datang dari tindakan diri sendiri dan bukan tindakan dari orang lain. Jadi semangat itu harus dibangun dari dirinya sendiri, terutama adalah niat untuk berwirausaha, niat untuk membaca peluang, niat untuk ingin meraih mimpi apapun itu. Meskipun risiko kegagalan selalu ada, pastinya risiko kegagalan dalam berwirausaha itu pastinya ada, baik entah itu rugi, itu bangkrut, atau itu banyak persaingan, itu adalah risiko yang harus kita hadapi. Para wirausaha mengambil risiko dengan jalan menerima tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Kegagalan harus diterima sebagai pengalaman belajar. Banyak orang berwirausaha atau banyak orang usaha itu kebanyakan ada yang gagal, tidak menerima dengan keadaan kegagalannya. Ada yang kegagalan itu dibuat untuk sebagai pelajaran gimana caranya ketika kita usaha lagi, ketika kita membangun usaha tersebut itu harus berhati-hati dan harus mempunyai strategi. Belajar dari pengalaman yang lalu akan membantu kalian menyalurkan kegiatan untuk mencapai hasilnya lebih positif dan menghasilkan merupakan buah dari usaha yang tidak mengenal lelah.
Seseorang yang memiliki bakat kewirausahaan dapat mengembangkan bakatnya melalui pendidikan. Jadi seseorang wirausaha itu tidak harus menunggu entah umur 30, apakah umur 40 baru berwirausaha, apakah dipecat dari perusahaan itu baru berpikir wirausaha. Nah, kalau bisa berwirausaha itu ditanamkan sejak dini, sejak kalian di dalam dunia pendidikan. Nah, apakah seorang wirausaha itu harus sejak SMK? Harus, kalau saya pribadi sih tidak harus. Orang berwirausaha itu bisa sejak dini, artinya bisa sejak MI pada waktu kelas 6 atau kelas 5, sejak sanawiyah itu kalau bisa ditanamkan di dalam diri kita sendiri. Sisi lain, orang berwirausaha sendiri itu harus ada tuntunan, harus ada penyemangat, harus ada motivasi sisi lain dari orang lain, ya. Mereka yang menjadi entrepreneur adalah orang-orang yang mengenal potensi dan belajar mengembangkan potensi untuk menangkap peluang serta mengorganisir usaha dalam mewujudkan cita-citanya. Saya ulangi ya. Mereka yang di luar sana ya menjadi seorang entrepreneur itu orang-orang yang mengenal potensi. Yang di sini rata-rata orang itu yang mengenal potensinya diri sendiri dan mau belajar dan mau membaca peluang, belajar membaca peluang. Setelah itu dikombinasikan dengan potensinya masing-masing. Setelah itu dikembangkan menangkap peluang serta mengorganisir usaha dalam mewujudkan cita-citanya. Oke. Ya. Saya tekan lagi, untuk menjadi wirausaha yang sukses, memiliki bakat saja tidak cukup. Saya ulangi ya. Kalau mempunyai wirausaha hanya bakat saja tidak cukup, tetapi juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenal segala aspek usaha yang akan ditekuninya. Contoh, kalian bakatnya adalah di bidang multimedia. Bakatnya apa? Hanya bakatnya cuman di dalam desain grafis. Ketika dikasih project yang lebih berat lagi atau punya klien yang tidak tahu apa-apa, nah seharusnya kalian mempunyai pengetahuan dan kemampuan mengenal segala aspek yang harus akan diketahuinya. Ya, contoh kecil itu. Soalnya desain grafis itu kalau orang itu hanya mengenal dasarnya, kemampuannya cuman secara teknik saja, secara konsep saja, itu tidak cukup. Berarti harus keduanya, baik konsep, baik tekniknya itu harus sama-sama mendukung. Sisi lain apa? Pengetahuan dan kemampuan. Dari mana kita mengolah pengetahuan dan kemampuan? Itu sisi lain dari apa? Dari sering-sering kita mendapatkan atau sering belajar atau mendapatkan project atau sering berkomunikasi, membaca peluang dan sebagainya. Oke, seorang wirausaha harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan. Saya ulangi, seseorang wirausaha itu harus mempunyai dan memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan, di mana ketiga konsep ini saling mengisi dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Jadi seorang wirausaha itu tidak hanya memiliki pengetahuan saja. Kalau dia mempunyai pengetahuan tapi dia tidak punya keterampilan, sama saja, atau tidak punya kemampuan, sama saja. Ya. Nah, ketiganya ini itu memiliki keterkaitan satu sama lain. Oke. Adapun pengetahuan yang harus dimiliki oleh wirausaha ya, antara lain yang pertama adalah pengetahuan
mengenai usaha yang harus dimasuki atau dirintis dan lingkungan usaha yang ada. Saya ulangi. Yang pertama, pengetahuan mengenai usaha yang harus dimasuki atau dirintis dan lingkungan usaha yang ada. Yang kedua, pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab. Yang ketiga, pengetahuan tentang manajemen dan organisasi bisnis. Ya, tuh. Selanjutnya adapun keterampilan yang harus memiliki wirausaha yaitu keterampilan konseptual dalam mengatur strategi dan memperhitungkan risiko. B. Atau yang kedua, keterampilan kreatif dalam menciptakan nilai tambah. Keterampilan dalam memimpin dan mengolah. Keempat, keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi. Yang kelima, keterampilan teknik usaha yang akan dilakukannya. Oke, sekian dulu dari saya. Itu semoga menjadi bold dalam diri sendiri atau semangat dalam berwirausaha, karena berwirausaha itu tidak harus nunggu tua, tidak harus nunggu dipecat dari sebuah perusahaan, tidak nunggu harus lulus dari sekolah, tapi kita mulai dari kita sendiri dan membaca peluang. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.